Nah, 6 juta. Nah, kalau 20 kali 200 berarti kan 200 ribu 30 ya. Berarti kan 6 juta. Anggap 6 juta. Nah, 6 juta ya dia dia kasih anak-anak itu eh, apa 3 juta, 3 juta. Separuh-separuh itu, separuh-separuh. Tetapi jangan lupa bahwa bahkan lebih saya kira itu. Ya, anggap aja separuh aja, separuh 3 juta. Tetapi kan tiap anak kan dapat dapat pembagian 3 juta, 3 juta itu dibagi dibagi untuk 30 orang kan. 3 juta dibagi untuk 30 orang. Tapi yang 3 juta untuk dia, untuk pemiliknya. Ya, kita bisa bayangkan 3 juta sehari kalikan 30 hari berapa? Anggap aja liburnya 5 hari, kalikan 25 saja. Nah, kalikan 25 kalikan 200 12 bulan. Udah cukup kan? 3 juta kali 25 udah berapa? Udah banyak banget, Bu. Untuk sewa rumah kan paling satu, satu tahun 15 juta. Ya. Dia udah dapat. Tanpa usaha, tanpa harus bekerja keras, apa, usaha melayani pelanggan itu. Karena dia hanya mengelola orang 30 untuk memastikan mereka itu tiap hari keliling, ya, keliling kota saja. Nah, untung gitu. Nah, ini melihat peluang usaha begitu. Ya, itu pengusaha itu, Bu, ya, tanpa dia hanya menggerakkan orang bekerja untuk dia, ya. Kalau kita cuman kalau jualan, kita kita buka sendiri, kita capek sendiri dan dapatnya lebih kecil kan, cuman jualan itu menghadapi satu satu tempat aja kan. Kalau pengusaha kan menghadapi tidak satu tempat, mungkin 2 tempat, 3 tempat, 5 tempat sampai 30 tempat. Kalau kita bareng-bareng, misalnya satu satu kelas ini bareng-bareng itu, ya bisa bisa buka macam-macam tempat. Nah, tuh dia tidak hanya mungkin tidak hanya 2 3 mungkin lebih dari itu karena kita bisa bisa apa berbagi investasinya berbagi gitu dari berbagi investasi kalau kita buka bareng-bareng itu kan akan lebih anu lebih apa luas gitu lebih luas karena uangnya lebih banyak kan karena ditangani banyak orang. Oke, nanti saya kasih contohnya. Oke, usaha jenis apa? Sampai mana tadi ini? Oh ini. Bentuk perusahaannya apa itu ya tadi sudah kita sebutkan PT, CP atau apa itu tempat usahanya di mana ya tempat usaha itu mungkin ya tergantung tergantung usaha kita apakah usaha itu sulit atau tidak misalnya kalau kita misalnya jualan anu bakmi Jawa gitu. Kenal nggak Bu bakmi Jawa ada nggak di sana bakmi bakmi godok bakmi goreng itu ala orang Jawa raja ada nggak ada ya. Yang jualan orang Jawa ada nggak orang Jawa di Mamin itu? Nggak ada ya. Ada, Prof. Di sini bukan bakmi, di sini mie pangsit begitu. Oh, mie pangsit. Bakmi. Oh, bakmi sudah ada. Satu satu orang yang jualan rumah makan Fahira. Oh ya, bakmi Jawa gitu ya. Hmm. Nah itu bakmi Jawa itu kan kan harus orang yang ahli di bidang memasak itu kan berarti. Nah makanya kita tergantung cari usaha yang kira-kira tenaga kerjanya itu gampang dicari gitu. Kecuali kalau kita memang mau mau lihat sesuatu yang spesifik. Nah seperti bakmi Jawa itu. Nah, kita harus mendatangkan orang-orang dari sana untuk masak, ya. Atau kita belajar, ya. Ya, makanya misalnya ya, saya sangat menarik ya. Misalnya tantangan di Wamena itu, misalnya anak-anak itu ada beberapa anak-anak yang memang sudah nggak mau sekolah sampai setelah SMA gitu, dibawa ke Jawa, lalu mereka dilatih untuk ahli masak itu, masak model Cina, masak model apa saja di sini kan ada. Masak model Jawa, masak model Sunda, ada semua, sampai masak model Eropa. Dilatih ya selama 6 bulan pasti bisa itu Bu, insya Allah. Lalu lalu dibawa ke sana, ya dibawa ke di Wamena lagi ya, mungkin dikaitkan dengan ekowisata dan itu jadi akan jadi. Jadi kita nggak usah mengambil tenaga kerja dari luar itu, tapi kita bawa anak-anak kita yang ada di Wamena itu, nah, sehingga mereka merasakan ya perkembangan
wamena itu ya mereka ikut ikut terlibat gitu. Ya, ya, itu ya semoga aja ya. Jangan ya karena kita ini tidak semuanya harus sekolah sampai tinggi-tinggi kan. Ya ada yang tinggi, ada yang sampai ke tingkat terampil gitu. Ya. Kalau tinggi semua nanti ingin jadi bupati semua kan kacau juga. Ya, cukup sedikit aja yang sekolah tinggi. Oke, kemudian organisasinya ya kita lingkup organisasi kita ya. Kalau ya kita nggak bikin organisasi yang susah-susah ya. Kalau warung nggak perlu ada organisasi kan. Pokoknya ada pemilik, ada pekerja gitu. Nah, ada yang mungkin ada yang dibagi, oh dibagi ini ada yang bagian tukang belanja, misalnya gitu. Ada yang bagian tukang tukang apa bersih-bersih gitu. Mungkin ya ya dibikin sederhana mungkin yang fungsional dan semua orang mendapatkan pekerjaan yang optimal kira-kira gitu. Kemudian fungsi manajerial. Nah, ini kalau perusahaan besar ya fungsi manajerialnya lebih besar, Bu. Karena kita pasti perusahaan besar kan biasanya tertib administrasi, tertib tertib keuangan, semuanya serba tertib gitu sehingga kita butuh orang-orang yang sekolah sekolah di bidang manajemen, ya kan? Nah, sehingga mereka paham dan bagaimana mengolah gudang, bagaimana mengelola keuangan, bagaimana mengelola SDM, bagaimana mengelola operasional gitu. Mereka paham tuh. Tetapi kalau perusahaan kecil, nah ini jiwa entrepreneurnya yang di apa itu diadu-adu ini. Biasanya pemiliknya ya harus harus kerja keras nih. Nah, bagaimana ya setiap hari itu harus ada orang orang yang datang untuk belanja itu. Setiap hari harus ada langganan-langganan calon langganan yang harus didatangi gitu. Jadi karena perusahaan kecil kan tidak eh, rata-rata kan tidak menggunakan BN kan tenaga kerja mungkin satu dua kan tidak banyak lah. Nah sehingga yang banyak berpikir adalah pengusahanya ya atau pemiliknya itu. Makanya wirausahanya jiwa entrepreneurnya itu harus jalan terus supaya usaha ini jalan ya, tidak tutup ya. Oke. Nah, akuisisi itu kita tidak usaha baru tapi beli usaha lama. Kita mungkin banyak uang itu, udahlah aku tak tak beli punyamu aja lah. Ya, usaha apa itu? Nah, hotel, oh iya dah, hotelmu tak beli, aku yang ngelola. Nah, bisa. Setelah kita beli, waduh, gimana caranya? Kita nggak punya manajemen, ahli ahlinya dia bilang mengelola hotel. Ya udah, kemudian kita udah saya tak ikut red dots. Nah, ada kan ada red dots apa apa tuh lembaga-lembaga internasional itu yang akan mengelola hotel kita. Hmm. Bisa itu ya akuisisi. Tapi rata-rata orang akuisisi itu mencari usaha-usaha yang mau ambruk biasanya, mau kemudian diperbaiki, kemudian jual lagi, perbaiki bagus jual lagi. Ada orang yang memang spesialisasinya tuh apa memperbaiki usaha perusahaan kemudian dijual ya. Untungnya gede itu misalnya. Dia tidak perlu harus mengelola usaha itu untuk apa ya, untuk di dimiliki terus ya. Tapi cukup diperbaiki, dijual, dapat untung gitu. Ada juga gitu. Tapi ada juga yang memang dia ingin usaha, nggak ingin dari awal ya sudah, akuisisi aja. Nah, tapi sekarang banyak sekali orang tidak sekedar mau akuisisi, Bu. Ya, orang rata-rata larinya ke ini ya, franchise. Tahu, Bu. Nah, ke franchising. Karena franchising itu paling kita sudah menggunakan, udah kita tuh gabung ya. Kalau ini kan bergabung dengan usaha yang udah jadi lah kira-kira gitu. Misalnya kayak kalau Bapak Ibu sudah pernah lihat Indomaret, Alfamart ya, kita kan cuman eh, beli lisensi gitu, franchisingnya
kita sebagai franchisee ya, menerima lisensi, kita cukup menyediakan tanah dan gedung, gedungnya mereka yang menentukan bentuknya sebegini begitu, ya nanti gedungnya sebegini gini Pak. Ya, kita ikuti aja. Nah, setelah itu mereka mengisi 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 apa? Barangnya. Mereka juga mengisi manajemennya, mereka mengisi sistem keuangannya. Nah, semuanya serba sudah jadi gitu. Hmm. Cuman semuanya belinya dari mereka gitu. Mungkin di mana? Di Wamena belum ada saya kira. Belum ya, Belum ada, Prof. belum ada saya kira. Belum ya, apa. Jadi suatu saat nanti akan datang lah juga. Oke. Nah ini kalau paling gampang ini, kalau ada mau tantangan ya mau akuisisi tadi itu. Tapi kalau bisa ya udah nggak usah. Kalau bisa usaha sendiri. Kalau kita mau usaha sendiri coba-coba ya usaha sendiri aja. Ya yang kira-kira bisa di apa bisa dikelola oleh kita ya. Kira-kira kita merasa mampu ya udah itu aja. Hmm. Dalam usaha itu ya pokoknya dalam usaha itu hanya empat ini Bu. Kita harus tahu supplier kita harus tahu pelanggan kita harus tahu karyawan kita, nah, kita harus tahu distributor kita. Nah, kalau supplier itu adalah bahan baku, ya. Kalau pelanggan itu yang jual, yang beli produk kita, karyawan itu yang membantu kita mengelola usaha. Kalau distributor itu yang apa? Yang membantu kita jualan, ya, jualan ke daerah yang lebih eh, di tempat lain lah kira-kira, mendistribusikan produk kita kira-kira gitu. Hmm. Ini apa nih? Nah, nah ini kalau kita melihat peluang baru. Ya, misalnya kita bisa kalau kita bisa menganalisis ya lebih dalam gitu sehingga muncul ada peluang baru. Misalnya, ternyata di sini ada perubahan demografi ya. Nah, demografi itu maksudnya ada perubahan dulu mungkin banyak anak orang tua, tapi sekarang kok banyak anak muda dengan gaya gaya orang kota misalnya gitu. Nah, pasti kan cara hidupnya kan berubah, permintaannya juga akan berubah. Ya. Kenapa mereka berubah gaya itu? Karena mungkin ada kemajuan teknologi, ya. Nah, bisa jadi karena juga ya, itu teknologi yang menyebabkan lingkungan sosial politiknya kan juga berubah, gitu. Nah, karena berubah, lalu mungkin aktivitas sosial tinggi, masyarakat tinggi, sehingga ekonominya juga tumbuh. Nah, kalau ekonomi tumbuh, berarti ada peluang baru, kira-kira gitu. Oke, sekarang manajemen usaha, strategi berusaha. Nah, untuk jawab ini ya. Nah, bisnis plan ya. Bisnis plan yang kita kalau dalam menyusun ya ini ya memang lagi-lagi ya kita punya bisnis plan ya. Bisnis plan itu atau misi yang isinya juga tetap harus ada misi usahanya. Misi usaha kita apa gitu. Dan kita harus sekali lagi kita harus berani masukkan ke dalam apa tulis yang kita tulis dengan apa sebaik mungkin setinggi mungkin ya supaya kita punya betul-betul punya mimpi besar ya. Misalnya kita punya tadi warung kopi tadi, bisa jadi warung kopi kita nggak satu itu tapi 10 100 2000 gitu bisa. Kok bisa nggak bisa, ya kan? Lalu kita melibatkan banyak orang untuk mendesain apa mestinya harus dilakukan supaya warung kita ini tidak hanya satu. Oh, ternyata dengan waralaba, Pak. Oh ya, nah, kalau dengan waralaba, maka kita harus membuat sebuah sistem ya sistem pengelolaan yang betul-betul bisa standar, bisa dipakai di mana saja. Hmm. Nah, perencanaan usaha itu isinya apa ya? Ini sebelah sini. Ini pokoknya ada sebelah sini. Banyak kita bikin sedemikian rupa supaya sebelah sini jalan. Hmm. Bagaimana mengelola pengelolaan utangannya, aspek sumber dananya, aspek rencananya, eh, sumber dananya dari mana, rencana untuk apa.
pengawasannya bagaimana. Nah, itu kalau 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 agak besar ya. Jadi kalau kecil, ya kalau kecil pun kita harus sebenarnya harus harus ini harus apa? Membiasakan, jangan mencampur adukkan antara ini uang keluarga, uang bisnis dijadikan satu, gitu. Sehingga kita nggak tahu gimana mana seberapa besar nih majunya dan seberapa besar dia kalau turun turun seberapa besar. Kalau campur dengan uang keluarga, kita kadang-kadang tidak ngerti, apalagi tidak ada catatannya. Nah, semuanya harus tercatat supaya kita tahu bahwa apa yang kita lakukan tuh, oh ternyata ya bisa besar gitu. Oke. Hmm. Ini flow masalah, flow finance ya keuangannya. Kemudian pemasaran, kegiatan terintegrasi meneliti kebutuhan keinginan ini. Nah, kenapa harus dipasarkan? Ya supaya dikenal orang. Ya. Misalnya kemarin, oh, siapa yang punya warung kopi? Oh, saya punya Pak. Nah, itu kan pemasaran sebenarnya. Oh, ada warung kopi di sana. Hmm. Ada keberanian kita untuk bicara di depan publik bahwa kita punya usaha dan dijamin usaha produknya hmm, meyakinkan dan memuaskan. Gitu. Tentunya pemasaran perlu ada perencanaan, ya, toh. Nah, targetnya siapa, strateginya bagaimana, persaingannya siapa. Nah, semuanya kita harus hitungkan. Nah, kalau syukur-syukur kita bisa melakukan market research. Market research kecil-kecilan kan, hanya market research itu hanya ingin memastikan produk kita ini eh, ada yang beli tidak, pasarnya ada tidak, gitu. Oke, kemudian ada eh, strategi itu apa saja. Nah, ini kemarin sampai sini ya. Kan customer orientation, total quality management, ya. Orientasi, customer orientation. Nah, kita bikin bagaimana customer bahwa ini produk kita itu berorientasi customer. Artinya sudah pasti memuaskan para customer. Pengelolanya dikelola secara profesional sehingga kita menggunakan total quality management. Manajemen kita berkualitas, ya, terukur gitu. Nah, dan mudah digunakan. Hmm. Inovasi, ya, inovasi itu ya produknya produk yang senantiasa ada pembaruan, ya, sehingga lebih baik, lebih cepat, lebih ya lebih bagus gitu. Ya, kalau itu pelayanan ya speednya pelayanan speednya tambah bagus. Misalnya bank dulu nggak ada ketika nggak ada bukan tidak era digital susah kan cari pinjam apa ngambil uang di bank atau mau setor di bank. Tapi sekarang walaupun kita tidak mau berurusan dengan petugas bank kan kita bisa lewat ini ATM kayak gitu. Oke. Nah ini target market segmennya ya ada apa yang perlu dilihat itu. Tadi kan ada total quality management tadi kan. Ini bentuknya. Ya ini tadi dibikin ini. Hmm. Jadi kalau usaha ya kita customer orientation. Jadi kalau untuk usaha kopi tadi kopinya ya kopi yang kira-kira anu apa customernya itu puas gitu. Ya betul-betul produk kualitas. Karena apa? Karena produknya berkualitas dan convenient. Convenient itu ya gampang lah untuk diminum gampang, gampang loh. Tidak perlu sesuatu yang complicated. Tapi juga ada produk-produk baru misalnya itu. Tidak hanya kopi tubruk aja, ada kopi-kopi yang lain misalnya. Yang mungkin mereka mau mencoba. Dan tidak lama pelayanannya cepat gitu kan. Nah, sehingga kita mengupayakan semua servis kita itu servis yang memuaskan. Nah, oke. Eh, Pemilihan strategi pemasaran itu ya atas dasar apa? Ini, atas dasar ini.
Hmm. Saya panduan dari kinerja wirausaha dengan hasil pengujian market research ya. Jadi dari ya tadi ini nih, strategi itu ya dari mana? Kita pilih dari kinerja eh, ya, kinerja usaha kita ya dari apa kita dari hasil pengujian riset kita apakah eh, usaha kita baik atau tidak ya kita lakukan riset ya ya riset kecil-kecilan lah ya misalnya eh, apa minta respon konsumen ya seberapa jauh usaha kita ini apakah sudah cukup memuaskan sangat memuaskan apa yang kurang itu kan bisa ditanya dengan mereka. Nah, marketing mix ya produk place price promosi. Nah, lalu ada probe ya market research. Hmm. Oke, ada yang bilang ini semuanya kan diginikan misalnya. Nah, ada produk plus ada yang tujuh, ada yang kan empat nih. Ada tujuh, tak tujuh, maka diganti ditambahi people um, apa physical evidence namanya. People lalu penampakannya ya sama prosesnya ya. Produknya harus bagus, tempat distribusinya oke, harganya tidak mahal, promosinya eh, gampang dikenal. Kemudian eh, tempatnya itu tidak semata-mata asal asal tempat tapi betul-betul eh, apa ya ya kalau tempat makanan ya bersih bagus ya artinya menyenangkan lah kira gitu prosesnya cepat gitu. Kalau kok physical evidence proses cepat dan satunya itu people ya nah people itu orang-orangnya memang ramah ya enak diajak bicara lah kira gitu nah oke. Kiat masan bagi usaha baru ya survei ya. Tetap harus ada survei. Surveinya untuk apa? Untuk mencari tempat yang tepat. Untuk menentukan barang yang dibutuhkan. Menentukan target apa yang hendak dicapai. Itu aja. Surveinya untuk apa? Kira-kira jualan warung nasi Padang misalnya. Kira-kira di mana ini? Ya, yang tepat ini. Di dalam kampung ada di pinggir jalan atau di perempatan jalan. Nah, gitu kan. Bukan barang yang dibutuhkan. Menentukan target yang hendak dicapai. Hmm. Nah, kalau ada perusahaan usaha, ya berarti bisa jadi perusahaan usaha skala produksi. Kalau ada skala produksi yang diluaskan, ya misalnya ini misalnya ada skala produksi yang diluaskan, maka yang perlu dicari adalah tenaga kerjanya, teknologinya, sistem distribusinya, tempat usahanya. Mungkin perlu ada semua serba diluaskan. Nah, contohnya apa ya? Monggo, contohnya apa terserah dipilih sendiri. Gitu. Monggo, contohnya apa kira-kira? Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah pernah lihat. Namanya perusahaan usaha itu pasti orangnya butuh tambah, gitu. Tempatnya butuh diperluas, ya gitu ya. Nah, teknologinya butuh ditambah, tempat usahanya tadi. Ya, semuanya semua serba perluasan. Oke, tujuannya untuk apa? Efisiensi, ya. Hingga mencapai titik yang paling efisien. Peluasan usaha itu mungkin menjadikan kita bisa menghasilkan banyak produk lagi dan produknya semakin murah. Biasanya kan kalau semakin besar bahan bakunya yang dibeli, semakin produksinya banyak, kan biasanya rata-rata kosnya per unit kan jadi murah. Ya, misalnya kayak Indomie lah, ya.
Indomie itu kan karena bikinnya tuh dalam bentuk ribuan ya, mungkin ratusan ribu gitu ya harganya jadi murah kan. Ya bagi pakai mesin ya, kita nggak lagi pakai manusia ya, pakai mesin semua pakai mesin doang doang kan. Ya harganya jadinya sangat murah. Ini ekonomi scale nggak usah. Ini kalau diversifikasi gimana? Kalau diversifikasi itu menambah usaha baru. Ya, diversifikasi itu bukan usaha lama, tapi usaha baru. Misalnya kita jualan apa? Tadi jualan apa tadi Bu? Jualan kopi ya. Kemudian kita buka usaha baru, hotel itu. Nah, jualan kopi hotel. Nah, itu kan usahanya beda itu, baru. Tapi bisa digabung, oh bisa. Ya, kita punya warung kopi dan kita punya hotel. Nah, kita juga bisa buka kan, ya. Kopi itu di di hotel itu kan bisa jadi kafe, gitu. Nah, aplikasi teknologinya pasti juga berbeda kan. Nah, dari jualan restoran ke hotel kan aplikasinya juga berbeda. Ya, jadi membutuhkan dua keahlian yang berbeda. Nah, cuman kebetulan kalau di Indonesia ini kan tidak semahal kalau di luar negeri ya. Di luar negeri itu setiap keahlian itu mahal banget. Ya, tempat kita belum dihargai eh, seperti di sana. Nah, tujuannya ya untuk efisiensi ya. Nah, supaya efisiensi ya kita bikin join join produksi misalnya itu. Yuk, yuk kita anu yuk misalnya yuk kita buka usaha baru tapi bareng-bareng. Nah, itu kan dalam rangka eh, supaya mengurangi risiko kan. Misalnya, oh, sekarang di Wamena tuh ada orang jual tempe, bikin tempe dua dua pabrik. Nah, bisa nggak kita bikin? Oh bisa. Nah, supaya risiko tinggi, risikonya rendah, ya bareng-bareng ya kita. Ya, artinya portofolio risiko itu dibagi orang 10 orang 20 ya bisa. Ya, oke. Inovasi, inovasi atau dalam bentuk usaha karena ada inovasi ya usaha itu dimulai dari inovasi kita ya kita punya ide tadi tapi juga selama usaha kita mungkin juga muncul inovasi-inovasi baru ya kalau dalam makanan misalnya eh, biasanya ikan itu digoreng dibakar kemudian difilet mau diapain lagi mau dijadikan biasanya jadikan sop ini jadi bakar mungkin jadikan sate misalnya gitu ya. Banyak banyak cara yang menjadikan produk-produk itu jadi menarik ya. Karena proses inovasi kita. Nah, terus ini lalu kalau kita sudah bisa memilih anunya ya produknya apa, usahanya seperti apa, ya kita eh, bisa menerima SD, SDM-nya seperti apa gitu kan. Nah, manajemen wirausahaanya seperti apa. Apakah menggunakan manual atau sudah pakai mekanistik ya sifatnya pakai teknologi ya monggo saja itu bisa di apa didiskusikan bareng-bareng ya. Nah, kemudian kalau kita berusaha itu perlu kompetensi nggak? Kompetensinya apa kira-kira? Oh, ahli di bidang teknologi, kompetensinya harus kita harus punya orang yang tahu tentang teknologi, kita harus apa tahu tentang orang yang bisa mengelola keuangan kita. Kita harus tahu tentang bagaimana membangun tim manajemen yang bagus. Kita harus punya kompetensi bagaimana peran eh, kita masing-masing di dalam usaha itu, ya. Ini harus harus itu tentang kompetensi kita. Jangan sampai kompetensi dia ahli di bidang A ditaruh di C, yang C ditaruh di tempat lain. Nah, ini kan akhirnya usaha apa pekerjaan tidak efisien apalagi efektif, ya. Karena tidak sesuai dengan keahliannya.
Nah, kemudian manajemen kewirausahaan ya, ini dan strategi kewirausahaan. Kalau manajemen perusahaan menyangkut keputusan-keputusan teknis, ya lingkungan internal. Tapi kalau eksternal, strategi perusahaan menyangkut kesesuaian kemampuan internal dan aktivitas perusahaan dengan lingkungan eksternal. Jadi kalau lingkungan eksternal itu strategi, bagaimana kita buat strategi yang bisa bersesuaiannya, menyesuaikan antara kemampuan internal dengan lingkungan eksternalnya itu. Ya, makanya dibutuhkan kewirausahaan. Ya, orang yang mampu apa ya, eh, menyesuaikan apa yang kemampuan kita, apa yang kita mampu dan apa yang masyarakat butuhkan. Ya. Nah, sehingga fit and match-nya jalan. Kalau lingkungan eksternal ya mungkin masalah manajemen yang menyangkut keputusan teknis, taktis ya. Misalnya kalau dalam hal bagaimana strategi mencari pasar baru ya, bagaimana strategi mendapatkan produk baru. Nah, sehingga usaha ini jadi lebih besar, lebih baik, lebih kuat gitu. Nah, oke. Ini aplikasinya. eh, Nah, ini strategi bersaing. Kalau strategi bersaing, saya kira ya eh, kita aplikasikan kemarin tuh Five Force Porter itu ya. Kita buatkan Five Force Porter ya. Ini enggak ini kan. Nah, ini nggak usah tak jelaskan lagi ya Pak ya. Keunggulan bersaing ini. Nah, ini ada lagi generik strategi kan. Nah, ini penting ini jenis strategi. Usaha kita itu mau usaha ini strategi nih. Usaha kita mau usaha apa? Usaha yang serba murah atau usaha yang serba mahal atau serba spesifik. Kalau serba murah ya ya udah namanya eh, kita membuat usaha yang kira-kira harga pokoknya murah sehingga terjangkau. Kalau fokus, ini agak susah ya. Kalau fokus pada biaya ya fokusnya lebih murah ya. Eh, Biayanya rendah, eh, di target yang sempit. Nah, mungkin pasarnya kecil atau eh, kita tuh targetnya di pasar sempit tapi harus diferensiasi. Fokus pada keunikan. Yang satu fokus khusus pada harga murah, yang satu fokus khusus pada keunikan. Yang mana yang mau diambil misalnya, monggo saja. Kalau kalau biaya murah, cost leadership, ya, kepemimpinan dalam biaya itu maksudnya cost leadership ya. Itu biayanya rendah, targetnya luas. Ya. Pokoknya harga sebesar mungkin, ya. Bukan, biaya semurah mungkin untuk mencari target seluas mungkin. Atau diferensiasi. Nah, diferensiasi yang kita bikin sebagus mungkin untuk target yang lebih luas ya. Nah, tapi kita milih di mana? Kalau kalau biaya kita rendah, harga artinya modal kita dikit, mungkin kita cari tempat target sempit saja, target kecil. Nah, dengan biaya murah. Jadi kalau kita punya modal besar ya, kenapa tidak kita memperluas pasar kita, jangan sempit ya. Kita bisa ya, biasanya cuma satu satu apa kabupaten kita bisa satu provinsi misalnya gitu. Nah tuh ini generic strategi namanya Bu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya cost leadership ya, leadership, kemudian differentiation, kemudian fokus. Sebenarnya ada tiga tuh. Tapi ini di, dikembangkan lagi jadi fokus itu m- murah dan unik, nah, pokoknya itu. Nah, tapi ada fokus di biaya, ada fokus di keunikan. Tuh. Nah, kita milih yang mana? Tuh. Eh, ini kelihatan nih. Nah, ini mau saya bikinkan dulu, Bu.
Oke. Ini risiko strategi generik. Ini yang generik. Nah, generik itu biar rendah, ya. Atau yang ini biar rendah bisa, diferensiasi bisa, fokus. Fokus itu yang murah ya unik gitu. Atau yang unik. Kita mau produk yang mana? Produk murah, produk unik atau produk yang eh, murah tapi unik. Agak susah ini, ya. Nah, kira-kira pesaing gampang. Kalau biar rendah pesaing bisa meniru. Diferensiasi pesaing bisa meniru. Strategi fokus ditiru, ya. Teknologi berubah, basis diferensiasi kurang penting. Nah, ini ciri-cirinya kira-kira begitu, Bu. Ciri-cirinya ya, Bapak dan Ibu. Nah, misalnya biar rendah, pesaing bisa niru. Teknologi berubah, ya teknologi pasti otomatis berubah karena nggak mungkin biaya teknologi yang harus tinggi kan. Nah, biasanya keunggulan biaya itu tidak bertahan lama karena ketika murah, karena bahan baku murah, karena situasi misalnya tidak ada perang kayak di sekarang itu karena perang teluk, akibatnya semuanya harga mahal, ya sehingga kita tidak bisa kontrol. Akhirnya dulunya biaya murah kita nggak bisa lagi, terpaksa dinaikkan. Itu bisa terjadi, ya. Nah, diferensiasi juga sama, ya. Nah, mungkin kita menganggap itu beda, tapi beda. Lalu kena laku keras, lalu banyak orang masuk ke situ. Nah, sehingga tidak berbeda lagi. Nah, karena sudah banyak banyak orang yang meniru, gitu ya. Oke, ini itu tentang seven strategis itu. eh ini McKinsey strategi ini, Pak. McKinsey strategi itu ya membicarakan tentang bahwa dalam usaha itu, ya dalam dalam organisasi kita ini mesti ada 7 yang harus diperhatikan, yaitu apa? Sistem, struktur, strategi, SDM-nya, keahliannya, gaya kepemimpinannya, dan values, atau nilai budayanya ya. Eh, apa ya? Nilai yang dipercaya, yang dipegang di dalam organisasi itu apa? Nah, struktur, sistem, strategi itu eh, tidak menyangkut manusia kan itu. Itu adalah sebuah konsep yang akan, ya, sebagai alat untuk membantu manusia supaya lebih lebih bisa efisien dan lebih bisa efektif. Tetapi kalau skill itu ada kaitannya dengan manusia. Style of leadership ada kaitannya dengan manusia, apalagi SDM, ya. Itu semua tentang manusia. Nah, ini lebih sulit mengelolanya dibandingkan yang tadi itu. Makanya dari 6 tadi itu, ya, 6 yang tadi, yang sistem, struktur, strategi, kemudian ada tadi skills, style of leadership, nah, istilahnya, kemudian sama human resource, ya, staff namanya itu bagaimana menyambungkannya lewat budaya tadi, budaya organisasi. Nah, budaya organisasi ya, misalnya saling membantu, saling berbagi, tidak bersaing, keterbukaan. Nah, ini adalah nilai, ya. Nilai yang akan membantu kita menyambung dalam organisasi supaya tidak jadi benturan-benturan. Kan kita ini kadang-kadang kan macam-macam, ada yang dari Makassar, ada yang dari Papua, ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan mungkin, ya. Kemudian menyatu bersatu di dalam satu organisasi. Nah, kan itu membawa nilai sendiri-sendiri itu. Ya, supaya nilainya sama, kita sepakat, yuk kita sepakat dulu. Kita bikin usaha, nilai apa yang ini kita pegang ini dalam menjalankan organisasi. Itu itu penting karena kalau udah sepakat, oke sepakat ini ya, nilainya yang kita jalankan ini. Makanya setiap nanti ada anu kita kita melakukan, eh, menggerakkan organisasi, ya, kita tidak boleh lepas dari nilai-nilai ini. Nah, oke. Kalau ini ide temporer ya Pak, ya, mungkin ide bisnis saja. Ya, menurut Prahalad itu orang orang India, misalnya makanan, minuman, jasa laundry,
jasa cuci kendaraan, printing, office. Ini saya lihat di Wamena sudah ada semua ini ya, Bu. Penelitian balita ada nggak sana? Belum ada, Prof. Oh, udah ada ya. Ya, ya kalau tapi kalau hati-hati, nggak sampai jangan di, kayak di Jogja ya. Hmm, Di di, Jogja itu diikat diikat karena saking itu gara-gara biar saking banyaknya itu. Ya Heeh. orangnya dikit, yang di yang diterima lebih dari 100 ya diikat supaya Diikat biar alasannya mm-mm. biar tenang, nggak lari-lari. Nggak lari-lari ya. Malah Habis itu lumpuh nanti. nggak dikasih baju karena nggak keringatan katanya gitu kan aneh-aneh. Itu dari rumah saya cuman 1 kilo Bu, nggak sampai Hmm. Terus dekat Bu. yang ininya pengasuhnya di ini diproses, Prof. Ya semua ada 13 tiga padahal lu Hmm. banyak itu ya ya itulah hati-hati lah. Ya, emang usaha itu sekarang kan kalau bisa mengelolanya bagus. Ada bagus lagi ya usaha itu namanya daycare ya. Daycare itu ya memelihara harian toh. Baby daycare. Nah, ada namanya family daycare. Bu. Family daycare itu anak-anak di keluarga itu misalnya ibu punya anak sudah punya anak kecil lah. Oh, karena punya anak kecil lalu eh, minta 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 izin pada pemerintah. Tapi pemerintah saya mau dikasih izin untuk membuka family daycare. Maksudnya apa? Maksudnya saya sudah bisa menerima mungkin orang-orang keluarga yang sibuk menitipkan anaknya ya kira-kira seumuran anak saya. Itu. Misalnya kita punya di rumah punya anak umur 2 3 tahun atau 2 tahun 4 tahun. Ini. Nah, kemudian kan kan kadang-kadang orang tua itu kan suami istri kan kerja semua Ibu ya. Nah, punya anak yang seumuran dia atau di bawah dia, ya itu bisa dititipkan di keluarga itu. Ya, dititipkan keluarga itu dari kapan? Ya, dari keluarga dari bapak ibunya bekerja sampai pulang. Gitu. Nanti kalau pulang diantar lagi ke rumah gitu. Dan hmm, makanya keluarga-keluarga itu kalau pakai family daycare itu bisa walaupun ibu itu tinggal di rumah, dia bisa dapat penghasilan. Kalau di Australia saya lihat eh, yang membayar pemerintah Bu, karena anak-anak itu dikasih siapa yang punya anak disubsidi untuk dititipkan pada family daycare atau di general public daycare ya bisa, tapi rata-rata lebih suka di family daycare karena lebih fokus kan. Saya dulu anak-anak saya di Australia itu semua di family daycare ya sehingga anak-anak itu malah lebih Australian daripada daripada orang-orang yang sekolah ya. Karena tiap hari kan bahasanya bahasa Inggris semua, gayanya cara berpikirnya bahasa orang Inggris kan jadinya. Karena lama saya dulu di sana. Nah, nah itu makanya saya mikir juga itu family daycare itu penting loh. Itu menjadi ibu rumah tangga yang tidak bekerja itu bisa memelihara anaknya seperti anaknya sendiri gitu. Tuh jasa pendidikan atau jasa penataan dokumen arsip misalnya. Menarik juga ya. Karena kalau dokumen-dokumen di kantor-kantor itu berantakan berserakan, nah itu bisa ditata, dijasa. Tapi nggak ada jasa sini. Dulu saya punya di Australia itu saya punya ini jasa GNT itu. GNT tapi namanya bukan GNT. Kalau di sana harganya mahal Bu. Orang Indonesia sukanya minta tolong semua, minta tolong nanti ini Bapak tolong apa saya mau pindah pulang ke Indonesia gitu. Apa ini supaya dipak, dibungkus di kotak-kotak. Gitu. Oke. Itu dibikin sendiri aja. Karena kalau menggunakan menggunakan tenaga orang itu jadi mahal saya bilang itu. Enggak Bapak, minta tolong aja, minta tolong supaya kami eh, tidak capek. Oke, tapi ini mahal aku bilang. Karena apa, Bu? Karena misalnya satu kopak itu, misalnya saya ini saya suruh ngambilkan baju-bajunya, saya masukkan dalam kotak kardus ya. Kardusnya kan nggak besar. Itu 30 dolar. Padahal saya kerja itu nggak sampai 10 menit, 30 dolar. Ini apalagi, ini meja juga mau saya bawa pulang. Nah, meja, meja tamu ya. Saya lilit aja pakai pakai
eh, saya lilit pakai apa itu, pakai plastik ya, plastik untuk packaging itu, untuk untuk apa, untuk apa, packaging itu bahasa Indonesianya apa? Nah, ya itu $60. Jadi kerja 4 jam, 4 jam itu saya bisa dapat $6.000. $6.000 kan tinggi banget, Bu. Tinggi itu. Nah, nih $60.000, saya bilang. Iya Pak, tapi mahal ya Pak itu. Tolong dong, saya dimurahin. Nah, namanya orang Indonesia ya tetap aja udah saya murahin. Kamu mampu berapa bayarnya? 2.000 saja, udah 2.000. Nah, makanya tenaga manusia di negara-negara kulit putih itu mahal, Bu. Mahal sekali. Kalau tempat kita kan murah ya tenaga manusia ya. Di sana mahal. Nah, makanya menarik tinggal di sana. Makanya kalau tinggi Indonesia jangan berpikir cari uang, bilang. Berpikirlah mencari mencari anu aja, mencari teman, mencari saudara, ber anu apa tuh, ber eh, apa istilahnya itu kalau langsung ini, mengabdi aja lah kita. Nah, mengabdi. Ya ada. Akhirnya ya mengabdi betulan kan itu. Karena harga manusianya masih murah di sini soalnya. Ya. Oke. Saya tak sholat dulu ya, Bu ya. Ini kan kemarin udah saya kirim ya ini ya. Betul kah? Udah ya, saya kira ya. Saya tak sholat dulu ya. Sebentar ya, Bu ya. Bapak dan Ibu. Sebentar 5 menit aja. Habis-habis saya ngomong. Iya, bro.
Oke, Oke, saya mulai lagi ya, Bapak Ibu. Mohon maaf, mohon izin. Bisa nggih? Nggih, Prof. Alhamdulillah. Tadi, ya hilang mana tadi? Udah code ya. Yang pastikan dulu. Udah ya, ini saya kira udah tadi ya. Oke, saya akan masuk ke governance. Sebentar, saya tadinya dulu. Corporate governance, business model. Oh ya ini. Oke, yang ke- kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan ya. Saya buka dulu. Kelihatan kah? Kelihatan, Prof. Apa itu? Corporate governance dan corporate ethics, ya kan? Nah, coba Ya, Prof. kita mulai dari kalau bicara corporate itu berarti levelnya di atas itu, Bro. Ya, levelnya kalau kita bicara corporate itu presiden, maka eh, unit bisnisnya adalah gubernur. Lalu, lalu unit fungsionalnya di bupati-bupati itu. Ada strategi fungsionalnya di bupati, strategi bisnisnya itu di gubernur, kemudian strategi korporatnya di mana? Strategi korporatnya ada di presiden. Kalau kalau perguruan tinggi, strategi korporatnya itu ada di universitas, rektor. Strategi bisnisnya atau unit bisnisnya itu ada di fakultas. Kan fakultasnya macam-macam, ada fakultas A, fakultas B, fakultas C ya. Nah, kemudian ada strategi fungsionalnya, itu ada eh, di program studinya, ah, kan, atau di bidang akademiknya ya ada keuangan, bidang akademik dan itu. Itu strategi fungsionalnya atau strategi praktisnya di situ. Nah, ini kita bicara di corporate eh, governance. Ya, kita ambil kasusnya misalnya kita anggap aja supaya gampang Wamena itu di Provinsi Papua Pegunungan. Nah, dalam perkembangan bisnis modern itu keberhasilan perusahaan tidak hanya atau usaha tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan keuntungan, tapi juga oleh kualitas tata kelola perusahaan. Nah, tata kelola perusahaan itu ada corporate governance. Jadi, kemudian juga karena adanya integritas moral organisasi. Namanya corporate ethics. Nah, serta kemampuan perusahaan membangun legitimasi sosial di tengah masyarakat. Ya. Jadi eh, sebuah organisasi itu berhasil itu karena apa ya? Karena tata kelola perusahaannya bagus, tata kelola organisasinya bagus. Karena integritas moral organisasi bagus, sehingga tidak terjadi konflik internal ya. Ah, karena mengelola apa moralitasnya itu bagus. Atau orang nyebutnya corporate ethics. Nah, kemudian organisasi yang tata kelolanya bagus, moralitasnya bagus, itu kemudian mereka mampu membangun legitimasi di tengah masyarakat karena wah ini bagus nih. Misalnya Bapak atau Ibu jadi gubernur di situ, wah, ke- tata kelolanya bagus, ya, anunya kemudian moralitasnya bagus, ya, selalu menghormati, ya, menghargai orang, wah.
pasti kan masyarakat akan memberikan nilai 10 kan untuk kita sebagai gubernur itu. Oke. Kemudian dalam konteks daerah seperti Wamena, ya, isu tata kelola dan etika bisnis jadi jauh lebih kompleks karena bisnis tidak hanya berhadapan dengan mekanisme pasar. Ya, kalau konteksnya Wamena ya Bu, di Papua Pegunungan, karena tidak berhadapan dengan mekanisme pasar, tapi juga dengan budaya lokal, tapi juga dengan relasi sosial komunitas, hubungan antar komunitas. Kan di sana banyak suku ya Bu ya. Saya nggak tahu antar suku itu mungkin kalau di kota baik-baik saja, baik-baik saja ya. Tapi kalau mungkin di luar kota mungkin masih ada singgungan lalu ada perang suku itu ya. Kalau di kota kan nggak ada perang suku lagi tuh Pak, Pak dan Ibu. Di kota tuh ada perang suku nggak? Nggak ya. Bagaimana Pak? Ada Prof. Peran suku Oh, ada. di kota? Iya. Oh, masih ada juga ya. Sementara ini ada teman sedang terjadi perang suku, akhirnya ada teman yang tidak ikut lagi nih, Prof. Oh, karena ada perang suku ya. Waduh ya Iya, repot. Prof. Itu bisa nggak tuh Bapak kalau itu eh, perang suku itu dihentikan itu loh. Artinya mindsetnya berubah bahwa kita tuh saudara gitu. Kita saudara kok sekarang kita jangan perang suku bisa bisa nggak itu? Bisa, lama-lama bisa, cuman di pegunungan ini agak susah sekali. Mungkin dari Iya. ya, sedikit sedikit masalah langsung perang. Nah, Oh ini gitu yang ya. mindset ini yang ya Langsung jawabannya pakai sedikit perang ya. ya Iya iya. Iya betul betul. Dulu dulu di Jawa itu mungkin antara Sunda dan Jawa itu mungkin ya perang terus Pak. Tapi sekarang ya enggak. Sekarang enggak lah. Kalau perang terus jumlahnya besar kan jadi kacau. Ya. Memang ya satunya jalan itu adalah anak-anak mudanya itu yang kecil-kecil itu diambil lalu disekolahkan Pak di daerah di kota-kota besar itu disekolahkan mungkin begitu cara yang lebih cepat supaya mungkin mereka dikembalikan dan menjadi pionir di situ ya kan. Karena daerahnya itu daerah yang sangat potensial untuk jadikan wisata kan. Cuman kalau ada gangguan keamanan itu jadi masalah. Harusnya udah maju jadi nggak maju karena orang tidak berani masuk. Ya, ini masalah relasi sosial komunitas ya. Struktur kelembagaan adat masih kuat ya sana ya. Ya, dan itu sebenarnya kalau itu jadikan struktur kelembagaan adat itu kalau disulap jadi komoditas kan bisa. Itu bisa jadi tujuan wisata kan. Nah, karena masih tertutup, karena perang sukunya masih ada, akibatnya kesenjangan pembangunan kan jadi tinggi. Ya, ya masih ya sensitivitas sosial politik Papua ya sensitivitasnya sosial politiknya kan juga masih sangat rawan ya Pak ya gampang tersulut gitu ya Pak ya jadi kan yang tadi disebutkan tadi perang suku itu kan sebenarnya kan juga karena sensitivitas antar antar suku itu masih masih sangat rawan ini tersinggung sedikit langsung perang gitu ya Pak ya. Nah ini muka-muka lah semoga ya semakin banyak orang yang di sekolah ya, semakin banyak yang merantau lalu punya pengalaman lebih banyak ya. Supaya mungkin juga ada yang ya tidak hanya satu dua lah ke luar negeri ya, ke Amerika, ke Australia, misalnya ke Australia itu banyak itu, karena Australia kan lebih dekat ya, itu di sekolah dibawa ke sana atau di New Zealand Pak. Mungkin menjadi merubah mindset, Insya Allah. Nah, karena itu model bisnis di Wamena tidak dapat hanya menggunakan pendekatan kapitalistik murni, model modern ini maksudnya. Tapi harus mengintegrasikan tata kelola yang bagus, pemberdayaan masyarakatnya
diberi di anu lah diedukasi lah supaya ini loh ada usaha yang bisa membantu kita bersama, jangan diganggu ya. Kalau diganggu nanti kita nggak jadi sejahtera bersama karena diganggu bisa gitu. Ya. Nah, makanya anak-anak itu atau ya masyarakat itu diedukasi, kemudian dilibatkan misalnya di dalam 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 usaha itu. Dan etika sosial kulturalnya ya memang etika sosial kultural itu pelan-pelan bisa melalui gereja-gereja ya. Nah, kalau terbiasa dengan di gereja diajari bagaimana menjadi orang yang lebih baik kan mesti kan gitu Pak. Nah, kalau sehingga etika sosial misalnya bisa bisa nyambung gitu. Oke, ada saya tuh punya bentar ya. Ini Pak, ini ada orang ini ada orang orang Papua ini siapa nih? Sebentar ya tak saya carinya Pak. Maaf ya, ini saya tuh dari dapatnya dia loh. Nah, nah, ini ini bagus sih. Ini kan sering sering ribut tuh yang ya, saya dulu Pak. Saya dulu. Suaranya kok nggak ada. Hmm. Ada Pak ya. Mana nih? Kok nggak ada suaranya nih? Kan. Hmm. Aduh, kok nggak jalan dia. Hmm.
Limited. Aduh, ya nggak mau bunyi Bapak. Ya udah. Hmm, nggak mau bunyi. Ya udah nggak mau nggak mau bunyi. Jadi bagus ini Bapak ini dari asli dari Papua Bapak. Jadi beliau tuh gelisah dengan anak-anak muda Papua yang di Jogja supaya anu jangan sering ribut gitu. Bagus juga tuh ya eh, nasihatnya Bapak asli Papua itu Pak. Tapi orangnya kok pintar bahasa Jawa ya. Heran juga saya. Orangnya pintar bahasa Jawa. Jawanya bagus. Namanya siapa lupa aku. Bagus. Nah, ya, dan itu saya kira eh, apa ya pesan yang bagus ya kepada anak-anak muda yang di Papua supaya tetap fokus pada sekolah dan dan yang sungguh-sungguh gitu tuh. Makanya saya bilang kalau dulu saya waktu sekolah di Australia itu ada namanya sekolah bridging, Pak. Sekolah bridging itu sekolah yang mendidik kita untuk memahami budaya lokal sehingga kita bisa mengikuti sekolah ala ala Australia itu ya. Misalnya mungkin karena saya orang Indonesia, saya mungkin akan sangat kesulitan dan akan sangat kaget melihat orang ya cara sekolah mereka. Di sana itu kan orang harus apa tuh harus berani bicara, berani gitu kan Pak. Nah, dilatih bagaimana caranya supaya baik terus. Mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Itu dia dilatih Pak. Selama 6 bulan itu saya harus belajar itu, kemudian baru saya bisa masuk sekolah itu. Itu bagus banget. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke ini Pak. Nah, tadi kan, nah, good governance tadi ya. Ini kan penting. Nah, lalu kita bicara good governance tata kelola perusahaan atau tata kelola usaha itu atau daerah lah kira-kira. Itu apa? Secara teoritis, good governance adalah sistem, struktur, dan mekanisme yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar berjalan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. Ini bicara perusahaan besar, Pak. Kalau perusahaan besar itu kan biasanya kan udah public open anu kan, udah perusahaan publik, perusahaan di mana sahamnya udah diperjualbelikan ya. Karena usahanya diperjualbelikan, kepemilikannya itu banyak orang, maka mereka harus akuntabel, harus transparan, harus bertanggung jawab apa yang sudah yang diamanahkan gitu, kira-kira gitu. Nah, itu yang disebut dengan corporate governance. Konsep ini berkembang ya dalam rangka berkembang dari masalah kan dulu kan banyak sekali perusahaan besar itu mengakunya bagus ternyata tiba-tiba kolab. Banyak itu tuh di Amerika itu. Nah, karena tidak transparan, ya, banyak data yang menipu, ya, akhirnya dibuatlah corporate governance ini, ya. Nah, dulu kan ada penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, korupsi korporasi, eksploitasi stakeholder. Nah, itu banyak karena namanya juga menyangkut banyak uang kan, banyak uang, banyak dana yang ada di dalam situ. Nah, kalau orang-orang dan yang punya itu kan banyak publik. Nah, karena banyak penyalahgunaan yang tersulis itu. Nah, muncullah namanya corporate governance. Nah, prinsip corporate governance itu ya transparan. Tadi kan transparan. Transparan itu apa? Perusahaan harus terbuka, ya. Ini perusahaan harus terbuka. Nah, terhadap informasi
jujur dalam laporan keuangan, tidak menyembunyikan risiko bisnis. Itu namanya prinsip korporasi pertama. Yang kedua, nah ini yang kedua, apa ya? Yang kedua ini. Nah, kasus di Wamena ya, misalnya ya. Ini misal ya Pak ya. Ini misal. Misal perusahaan kopi di Wamena membeli kopi petani dengan harga rendah, tetapi menjual mahal di luar Papua, tanpa transparansi margin keuntungan. Misal. Nah, dan ini kan banyak terjadi. Misalnya gini, petani ini ini eh, apa kopimu kan jelek gini. Daripada nggak dibeli orang, aku yang beli. Nah, mestinya kan harga sekilo misalnya 100.000 misalnya ini. Tapi karena buruk, jelek, ya saya beli 50 atau 40.000 aja gitu. Nah, petani kan tidak ada pilihan dan dia percaya pada kita, ya udah beli. Padahal kita tahu bahwa itu bagus, ya. Kita tahu bahwa sebenarnya produknya mereka bagus. Nah, karena kita itu mau menipu mereka, jadi akhirnya harganya kita kita bikin murah dengan alasan barangnya jelek gitu kan. Nah, ini akibatnya kan petani kan merasa dieksploitasi, Pak. Nah, kalau tahu itu sudah dieksploitasi lalu jadi tidak percaya lagi pada kita kan, distrust. Nah, hubungannya diburuk antara kita dengan petani. Nah, kalau terjadi begitu bagaimana? Nah, ini masalah tata kelola. Nah, maka tata kelolanya sistem harga harus terbuka. Lalu misalnya aturan Pemda Pemda menentukan bahwa harga harus terbuka, ya. Harus diuji betul. Apakah produknya ini bagus atau tidak diuji, ada yang uji misalnya gitu, sehingga harganya fair, transparan, ya, laporan pembeliannya jelas, ya, kontrak jelas dengan petani misalnya gitu. Sebentar ya Pak, sebentar, ada orang datang.
Maaf ya Bapak dan Ibu. Ada tamu. Oke, ini kasus Wamena ya Pak ya. Misalnya tadi, jadi kita mencoba mau mendapat harga murah tapi menyembunyikan kualitas. Itu kan nggak boleh. Lalu solusinya ya sistem harga terbuka, laporan pembelian harus jelas, kontrak jelas dengan petani. Oh. Kemudian harus akuntabilitas. Ya, akuntabilitas itu perusahaan harus ini harus bisa memberikan pembagian tugas yang jelas, sistem pengawasan yang jelas, mekanisme evaluasinya juga jelas, sehingga orang tahu bahwa ini betul-betul dikerjakan, dikelola dengan cara yang sebaik mungkin. Nah, setelah itu, eh, kemudian, nah misalnya di kasus Wamena ya, ini yang akuntabilitas itu. Dana CSR perusahaan wisata dipakai untuk kepentingan pribadi manajemen. Nah, ini tidak akuntabel, Pak. Ini kan ini kan corporate social responsibility. Mestinya untuk apa? Untuk orang atau untuk lingkungan kita toh. Nah, tapi dipakai sendiri. Nah, itu nggak boleh. Akibatnya kan nanti konflik sosial, hilangnya legitimasi bisnis. Solusinya apa? Audit independen, pelaporan berkala, keterlibatan tokoh masyarakat gitu. Nah, kemudian prinsip responsibility tanggung jawab ya harus harus tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa? Ya, tanggung jawab itu perusahaan wajib ya wajib apa? Mematuhi hukum gitu. Mematuhi hukum, menjaga lingkungan, melindungi masyarakat. Terus ini mau sampai jam berapa Bapak dan Ibu? Kalau saya manut aja. Nah, kasus di Wamena misalnya, hotel atau usaha wisata di Wamena membuang limbah sembarangan. Nah, ini bilang ini ma- ini ini masalah membuang limbah sembarangan kan. Nah, ini maksudnya ini ya. Saya tahu. Nah, membuang limbah sembarangan itu kan masalah hukum. Dampaknya kerusakan lingkungan, konflik dengan masyarakat adat. Ya, solusinya apa? Ya, harus ada manajemen lingkungan. Ya, harus ada laporan bahwa bahwa pembuangan kita itu eh, sustain lah. Sustain itu bisa dikelola dan bisa menjadi menjadi lingkungan yang baik, jadi pupuk. Nah, misalnya. Kemudian komunitas dilibatkan, memastikan bahwa apa yang kita lakukan dengan limbah kita itu tidak masalah, misalnya gitu. Oke. Kemudian prinsip independensi. Apa maksudnya itu? Ya, prinsip independensi itu ya perusahaan harus bebas dari tekanan publik, nah, dari tekanan politik, Tanggung jawab. nah, nepotisme, nah, konflik kepentingan ya. Artinya ini perusahaan umum ini. Makanya tidak boleh ada tekanan politik, tidak boleh ada eh, kepentingan kita ya, kelompok kita, keluarga kita ya. Harus tidak boleh ada konflik kepentingan lah. Konflik kepentingan itu ya karena saya punya kepentingan lalu saya mau ingin mencari keuntungan sendiri ya itu nggak boleh menurut corporate governance ini. Kemudian contohnya ya tender bisnis di Papua misalnya, hanya diberikan pada kelompok tertentu karena hubungan politik. Kalau ini kan saya kira ada di mana-mana ya Pak ya. Tidak ada di Papua mungkin di mana-mana terjadi kan. Sehingga dampaknya bisnis tidak sehat, inefisiensi ekonomi, distrust investor. Ya, ini memang masalah kita bersama. Oke. Distrust investor itu investor jadi tidak percaya gitu maksudnya. Sehingga masuk ke sana ya mikir-mikir, wah, nanti saya udah membangun sana nanti eh, diambil lagi gitu. Tuh misalnya. Oke. Nanti kalau kira-kira Bapak Ibu sudah merasa cukup berhenti, bilang ya. Halo.
Aduh, bentar, Ya, saya Prof. kirim. Besok lanjut, Prof. Sudah jam 9:16. Halo, maaf, maaf, maaf. Baik, Bagaimana, Bu? Prof. Sudah jam 9:16. Ya, ya oke. Ini kita bisa selesaikan besok ya. Nah, ini saya kirim aja dulu ya. Iya, Prof. Kirim dulu. Makasih. Nah, saya kira ini bagus. Jadi bisa dibaca-baca juga. Oke, sebentar ya. Pengirimannya pakai apa? Chat ya. Chat. Hmm, Oke, oke, oke. Terima kasih. Udah saya kirim Bapak dan Ibu. Itu bisa di anu ya. Besok saya masuk ke evaluasi coba. Ya, Silakan ya, diambil. Prof. Izin Ya, untuk nanti kasih penjelasan untuk tugasnya itu lagi ke Prof. oh iya, mari. Jadi tugas yang mana ini? Tugas Masukkan yang untuk dalam ujian itu ya? Prof. Iya, yang untuk ujian itu dan masukkan Ya, dalam tabel itu. ya itu masukkan tab. Itu tabel yang kosong itu diisi aja Bapak. Yang saya kasih hijau-hijau itu. Kan ada itu. Saya kasih warna hijau itu Bapak. Ada kan? Ada gambar warna hijau tidak? Oh, sudah. Nah, warna hijau itu diisi. Apa isinya? Kan contohnya di atasnya udah saya kasih contoh di atas itu. Ya kan? Ada contoh di atas itu. Nah, ada contohnya di atas. Nah, nanti di bawahnya ikuti yang di bawahnya ikuti aja itu. Cuman topiknya beda kan? Ya dibikin sebisa aja dulu Pak, sebisanya aja. Tapi kalau saya usahakan sampai yo bisa lah kira-kira gitu. Apa? Terserah isinya apa nggak apa-apa. Yang penting kita mencoba gitu ya Bapak. Iya, Prof. Oke, siap. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya kah? Ya, Kalau tidak ada, ya itu udah saya kirim. Nanti besok kita ketemu lagi ya Bapak dan Ibu. Ah, oke, ya. Oke, terima kasih Bu Maria datang. Mm. Terima kasih, Prof. Terima ya, kasih Prof. semuanya. Ya, tetap sehat selalu. Makasih, Ya, sehat selalu. Prof. Ya, jaga kesehatan semuanya. Tetap optimis melihat masa depan gitu. Iya, Tetap ya, Prof. tetap menjaga kerukunan, ya menjaga saling mengisi, Hmm. saling berbagi. Insya Allah. Ya, terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya, Prof. ya.